Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab MA MAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Ustadz Imam Syafi'i. Dan yang terhormat Kaprodi ISAI Ustadz Gilang Ramadan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu sosiologi perubahan sosial. Baik, di sini yang pertama, perubahan sosiologi menurut Kingsley Davis dapat dipahami dari kondistribusi dalam sosiologi, terutama dalam mengembangkan teori tentang perubahan sosial. Salah satu konsep utamanya adalah perubahan sosial di fungsinya yang mengacu pada perubahan sosial yang terjadi karena difungsi atau ketidakseimbangan dalam struktur sosial atau institusi. Davis menyimpulkan bahwa perubahan sosial seringkali terjadi sebagai respon terhadap masalah atau ketidakseimbangan dalam masyarakat. Misalnya, ketika sebuah industri tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak lagi efektif dalam menggapai tujuan, hal itu dapat memicu perubahan sosial. Selain itu, Davis juga menemukan bahwa perubahan sosial bisa bersifat tidak disengaja atau tidak direncanakan. Contohnya adalah perubahan sosial yang tidak terjadi karena inovasi teknologi atau perubahan dalam nilai-nilai budaya yang muncul secara organik dan interaksi sosial sehari-hari. Baik, yang kedua, menurut Robert McIver, seorang sosiologi terkenal, perubahan sosial merupakan salah satu proses yang kompleks dan melibatkan interaksi antara berbagai elemen dan dalam masyarakat. McIver memandang perubahan sosial sebagai hasil dari dinamika internal dan eksternal dalam masyarakat. Beberapa konsep utama dalam memandang tentang perubahan sosial itu meliputi salah satunya: 1. Adaptasi. Perubahan sosial terjadi sebagai respon terhadap tekanan atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat akan beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kondisi eksternal yang berubah untuk mempertahankan keseimbangan internal. Kedua, salah satunya itu difusi. Max Iver juga menyoroti pentingnya difusi dalam perubahan sosial. Difusi mengacu pada penyebaran ide, budaya, atau teknologi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Proses difusi ini dapat memicu perubahan sosial dengan memperkenalkan ide-ide baru atau cara-cara baru untuk masyarakat untuk menjawab masalah masyarakat yang ada. Yang ketiga, perubahan menurut Robert G. Gilling, seorang sosiologi Amerika yang juga mengkhususkan diri dalam studi perubahan sosial. Terdapat beberapa konsep penting yang membentuk pandangan terhadap perubahan sosial. 1. Proses perubahan sosial. Gilling memandang perubahan sosial sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat selalu mengalami informasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka sepanjang waktu. Yang kedua, adaptasi dan inovasi. Gilling menyoroti pentingnya adaptasi dan inovasi dalam mendorong perubahan sosial. Adaptasi berunjuk pada cara masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi eksternal, sedangkan inovasi mengacu pada pengenalan ide-ide baru, teknologi atau metode baru yang mempengaruhi cara hidup dan pola perilaku masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial menurut Koenig, yaitu 1. Faktor-faktor penyebab. Teori ini mencoba untuk mendefinisikan faktor-faktor yang memicu perubahan sosial, baik dalam masyarakat atau faktor internal maupun dari luar masyarakat, faktor eksternal. Contoh, faktor internal sebagai perubahan dalam struktur demografi atau nilai-nilai eksternal. Contoh faktor eksternal sebagai perubahan dalam struktur demografi
atau nilai-nilai budaya dan faktor eksternal sebagai globalisasi atau teknologi baru. Kedua, proses perubahan. Teori-teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perubahan sosial terjadi. Beberapa teori menekankan adanya proses adaptasi atau inovasi sebagai motor utama perubahan sosial. Sementara teori lain mungkin lebih fokus pada konflik sosial atau difungsi budaya sebagai pendorong perubahan. Baik, selanjutnya perubahan sosial menurut Holloway sebagaimana dikembangkan oleh Amos Holloway adalah suatu proses di mana struktur sosial mengalami transformasi dari satu bentuk ke bentuk lain. Teori Holloway menggambarkan bahwa sosiologi terjadi sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor internal dan eksternal dalam masyarakat. Satu contohnya struktur sosial. Holloway menekankan bahwa struktur sosial suatu masyarakat adalah hasil dari integrasi sebagai hasil atau komponen yang saling berkait. Perubahan sosial terjadi ketika ada perubahan dalam interaksi antara komponen-komponen ini. Yang kedua, faktor internal dan eksternal. Perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor internal atau endogen dan eksternogen. Dalam suatu masyarakat, faktor internal mengacu dinamika internal sebagai demokrasi, ekonomi, dan budaya, sementara faktor eksternal dapat berupa pengaruh dari masyarakat luar atau perubahan global. Baik, selanjutnya perubahan sosial menurut Munadar berunjuk pada pandangan yang dikembangkan oleh Munadar yang menekankan beberapa aspek penting dalam analisis perubahan sosial. 1. Interaksi sosial. Munadar menganggap perubahan sosial sebagai hasil dari interaksi sosial yang terus-menerus atau individu-individu dalam masyarakat. Interaksi ini mencakup komunikasi, pertukaran ide, dan pola-pola berikut yang saling mempengaruhi. Yang kedua, struktur sosial. Perubahan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Struktur sosial meliputi pola-pola hubungan antar individu, kelompok, institusi, dan organisasi yang membentuk kerangka kerja untuk interaksi sosial. Selanjutnya, perubahan sosial menurut Suai Marjan, seorang sosiologi Indonesia yang mempelajari perubahan sosial di Indonesia, memiliki beberapa ciri khas yang menarik untuk diperhatikan. Salah satunya struktur dan fungsi. Suai Marjan melihat perubahan sosial sebagai hasil dari perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Struktur masyarakat mencakup pola-pola hubungan sosial, hierarki, dan instruksi-instruksi yang ada, sedangkan fungsi mengacu pada peran-peran yang dimainkan oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, dinamika dan proses perubahan sosial dipandang sebagai proses dinamis yang terjadi seiring waktu. Proses ini melibatkan interaksi antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan secara kolektif mempengaruhi perkembangan masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial menurut teori Moore yang dikembangkan oleh Wilbert Elmore menyoroti beberapa aspek penting dalam beberapa proses perubahan sosial dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang perubahan sosial menurut pandangan Moore. Dinamika struktural. Moore menekankan bahwa perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari dinamika dalam struktur sosial masyarakat. Struktur sosial mencakup pola-pola hubungan, hierarki, dan organisasi yang membentuk kerangka kerja bagi interaksi sosial dan aktivitas manusia. 2. Fungsi dan adaptasi. Moore menganggap perubahan sosial sebagai hasil dari adaptasi masyarakat terhadap perubahan dalam lingkungan, baik internal maupun eksternal. Masyarakat cenderung beradaptasi dengan perubahan pola perilaku, kelembangan atau nilai-nilai untuk memenuhi kebutuhan baru atau mengatasi tentang hal-hal yang baru. Selanjutnya, perubahan sosial menurut Macionis yang mengacu pada pemikiran sosiologi dari John G. Macionis mencakup berbagai aspek yang penting untuk memahami dinamika perubahan dalam masyarakat modern. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang pandangan Macionis terhadap perubahan sosial. 1. Faktor-faktor mendorong.
Mationis mendefinisi beberapa faktor utama yang mendorong perubahan sosial seperti teknologi, populasi, lingkungan fisik, atau struktur sosial. Teknologi misalnya seringkali menjadi pendorong utama dalam bentuknya cara masyarakat bekerja, berkomunikasi, dan mengatur kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perubahan budaya. Mationis mayoritas peran budaya dalam perubahan sosial. Budaya termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan sistem kepercayaan dapat berubah seiring waktu sebagai hasil dari interaksi antara individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial menurut Geo Ritzer, seorang sosiologi terkenal yang dikenal dengan konsep-konsep dalam teori sosial modern, dapat dipahami melalui beberapa perspektif yang relevan. 1. Teori McDonald-Station. Salah satu kontribusi terkenal dari Ritzer dalam konsep McDonald's-Dination yang menggambarkan proses perubahan sosial yang mendalam dalam masyarakat modern. Ia mengambil prediksi dari cara McDonald's dan industri makanan cepat saji lainnya telah mengubah cara masyarakat memandang waktu, efisiensi, stabilitasi, dan kontrol dalam berbagai aspek hidup sehari-hari. Kedua, globalisasi dan homogenisasi kultur. Ritzer menyoroti pengaruh globalisasi dalam perubahan dan homogenisasi budaya di seluruh dunia. Perubahan sosial dan konteks ini tidak hanya mencakup adaptasi teknologi dan praktis-praktis baru, tetapi juga menyebaran nilai-nilai konsumen, gaya hidup, dan bahkan pemilih politik. Selanjutnya, perubahan sosial menurut Neil G. Lauer, seorang sosiologi Amerika, mencakup beberapa konsep dan perspektif yang berguna untuk memahami dinamika perubahan dalam masyarakat. Lauer mengembangkan pemikiran tentang perubahan sosial dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan mekanisme yang mempengaruhi transformasi sosial. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang perubahan sosial menurut pandangan Lauer. 1. Faktor-faktor struktural. Lauer menekankan pentingnya faktor-faktor struktural dalam masyarakat yang mempengaruhi perubahan sosial. Ini meliputi struktur ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk kerangka kerja untuk interaksi sosial dan aktivitas manusia. Yang kedua, modernisasi dan globalisasi. Seperti banyak sosiologi kontemporer, Lauer mengakui peran penting modernisasi dan globalisasi dalam mempengaruhi perubahan sosial. Modernisasi melibatkan adopsi teknologi baru, perubahan dalam nilai-nilai budaya, dan peningkatan standar hidup, sementara globalisasi memperluas jangkauan interaksi dan interaksi antara masyarakat di seluruh dunia. Baik, sekian penjelasan mengenai peta konsep sosiologi perubahan sosial dari saya. Saya atas nama Dida Ustaada, Prodi Seni dan Arsitektur Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.